Jadi jin, khodam, kita itu sama-sama makhluknya Allah. Sama-sama diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita berteman, ya tidak masalah. Asal dalam pertemanan yang baik. Dalam pertemanan ketaatan kepada Allah. Atau dalam pertemanan saling membantu dalam kebaikan. Kita puasa, jin puasa. Kita sholat, jin sholat. Kita sedekah, jin juga banyak yang sedekah. Kita bantu teman kita, jin juga bantu sesama temannya, bahkan kita kadang dibantu oleh jin tanpa kita sadari. Ya, Anda juga mungkin dibantu oleh jin yang soleh, jin yang baik tanpa Anda sadari. Mungkin karena Anda nggak punya ilmu, Anda nggak tahu kalau Anda dibantu oleh jin muslim yang baik. Ayo, kita mulai berpikir yang lebih jernih, jangan dengan emosional. Ayo dengan ilmu yang lebih luas. Bahwa kalimat musyrik itu adalah jika mensekutukan Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Ruhan. Terima kasih Anda masih mau menonton video saya, YouTube saya, website saya, Instagram saya. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Nah, ini saya mau menjawab pertanyaan salah satu pengikut YouTube saya atau mungkin murid saya yang ada di kolom komentar di YouTube saya. Ada yang menanyakan tentang keraguan tentang ilmu hikmah. Jadi begini, kurang lebihnya begini, Kang, kenapa sih ada orang-orang yang memojokkan orang-orang yang mempunyai ilmu hikmah dan itu dianggap syirik, musyrik? Itu gimana menurut Kang Mas Ruhan? Begitu. Nah, mungkin faktanya teman-teman juga tahu, saudara kita banyak yang tahu bahwa pengamal ilmu hikmah di Indonesia sangat banyak sekali gitu. Bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia banyak yang mengamalkan ilmu-ilmu hikmah. Para tokoh agama, ustadz, ulama banyak yang mengamalkan tokoh agama. Tapi ada segelintir orang atau beberapa golongan atau beberapa orang yang secara individu mengatakan bahwa orang-orang yang mengamalkan ilmu hikmah itu syirik gitu. Apalagi ada ilmu khodam, ilmu hizib, jal-jalut dan lain sebagainya itu dianggap syirik. Atau ilmu wirid, tirakat itu dianggap syirik. Nah, terus gimana pandangan Kang Mas Ruhan? Kurang lebih begitu. Baik, saya sampaikan. Anda tahu bahwa saya juga pengamal ilmu hikmah. Dan saya juga membimbing Anda atau orang-orang yang mau belajar ilmu hikmah. Saya menjawab ini bukan berarti karena saya dari pengamal ilmu hikmah terus saya membela-belain ilmu hikmah. Bukan. Ya, atau tokoh-tokoh yang mengajarkan ilmu hikmah. Tapi saya akan sampaikan sudut pandang secara netral. Baik, begini. Hidup ini, dunia ini, semuanya ya, seisinya, seluruh dunia ini sebenarnya itu baik. Saya sampaikan, saya ulangi. Ini yang saya sampaikan. Dunia ini semuanya diciptakan Allah Ta'ala, diciptakan oleh Tuhan semesta alam, baik. Anda tidak salah dengar, semuanya baik. Nah, bisa dikatakan putih atau hitam, halal atau haram, itu kalau ada tanda kunci dasar hukum. Dan dasar hukum itu macam-macam. Ada dasar hukum negara, ada dasar hukum agama, ada dasar hukum etika dan sosial masyarakat, kebudayaan dan sebagainya. Tolak ukurnya itu. Kalau apapun yang kita lakukan tidak melanggar dasar hukum itu tadi, maka itu baik. Sah-sah saja, halal, tidak bermasalah. Oke, contoh nih. Contoh, ada orang mabuk-mabukan di jalan. Ya, mabuknya dia melanggar hukum apa? Hukum agama. Dan dia di jalan-jalan sambil mabuk, sambil ngamuk-ngamuk, terus nonjok orang atau mau merkosa orang atau mungkin merampok orang. Bahwa itu mulai pelanggaran banyak itu. Pelanggaran hukum agama iya, pelanggaran hukum negara iya, pelanggaran tata sosial etika juga iya. Oke. Tapi sekarang misalkan begini, ada orang mabuk, dia sendirian di kamarnya, dikunci kamarnya,
Pokoknya dia mau bermaksiat tapi sendirian, tidak mau ngajak orang lain. Mabuk sendirian karena nggak tahu lah, kita nggak tahu. Saya kurang paham pemabuk bagaimana. Mungkin dia stres atau apa, dia coba pengen menghibur diri, dia mabuk tapi sendirian di kamarnya. Ya, dia nggak berbuat apapun yang merusak orang lain. Dia hanya mabuk sendiri tanpa ada orang yang tahu. Tidak ada yang nyontoh, tidak ada yang niru, tanpa orang tahu. Maka dia melanggar hukum apa? Hukum agama. Karena apa? Mabuk-mabukan adalah haram. Tapi di hukum negara, tatanan sosial dia nggak melanggar, wong. Dia sendiri kena resiko. Gitu. Dia tidak jualan juga tidak. Diminum sendiri, dipakai sendiri dan sendirian. Mungkin sampai dia mati sendiri. Nah, itu satu kesalahan. Nah, tapi ada orang minum. Nah, minum-minuman ini tidak melanggar negara, agama, tidak melanggar kode etik sosial. Tapi dia minum-minum sendiri, ya kan tidak masalah. Itu. Lagi mungkin contoh yang lebih paham, pisau. Kita punya pisau. Ilmu hikmah ini kan ilmu ya. Kita identikan mungkin pisau ini adalah seperti ilmu atau ilmu tajamnya seperti pisau. Kalau kita pegang pisau, kita punya pisau. Tergantung kita mau gunakan untuk apa. Kalau pisau yang kita gunakan ini untuk membunuh orang, menodong, mungkin bacok, melukai orang lain, maka ini tidak boleh. Maka ini haram, maka ini dosa. Tapi kalau kita punya pisau nih untuk ngupas bawang, ngupas sayuran, motong sayuran, ngupas buah-buahan, ya ngupas apel, ya, atau motong sayur-sayuran untuk masak, ya membantu untuk makanan. Ya itu baik-baik saja dan itu malah yang dianjurkan. Artinya apapun ilmu Anda, ilmu kita, baik itu ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu spiritual, asal digunakan untuk kebaikan. Digunakan hal yang bermanfaat, digunakan hal-hal yang baik, yang positif, yang bermanfaat untuk orang lain, digunakan tidak melanggar kode etik negara, tidak melanggar hukum agama, tidak melanggar hukum negara, tidak melanggar hukum sosial, maka itu baik-baik saja. Gitu. Sehingga yang paling penting itu siapa yang mengamalkan ilmu. Jadi kalau ada orang yang memusyrik-musyrikan tokoh-tokoh ilmu hikmah, pertanyaannya yang memusyrikan ini musyrik enggak? Wong dia enggak punya hak kok menganggap orang itu musyrik atau tidak kalau dia tidak berilmu, tidak punya standar ilmu yang mumpuni. Kita enggak boleh gitu. Kita enggak boleh sok suci. Kita enggak boleh mengatakan orang itu musyrik. Belum tentu kita itu tidak musyrik. Kadang-kadang kita sendiri musyrik kecil kok yang kadang kita tidak sadari. Ya kan? Naik pesawat terbang. Wah, gara-gara saya naik pesawat terbang nih, saya cepat sampai Jakarta. Loh itu kalau iman kita salah itu juga bisa musyrik loh. Naik mobil, naik motor. Harus ada kalimat Allah di situ. Alhamdulillah atas rahmat Allah Ta'ala, izin Allah, saya naik pesawat terbang dan cepat sampai Jakarta. Atas izin Allah, saya naik motor dan diberi selamat sampai rumah. Atas izin Allah, saya beli mobil atas rahmat Allah dan diberi keselamatan sampai rumah. Selalu ada Allah, ada Tuhan di situ. Itu tanda kita tidak musyrik. Nah, ilmu hikmah yang disampaikan oleh para ulama, para kiai, termasuk yang saya sampaikan, selalu ada kata Allah, kuasanya Allah, rahmatnya Allah. Ini ilmunya Allah. Terus musyriknya di mana? Tuh. Kenapa? Karena intinya musyrik itu kalau mensekutukan Allah. Ya enggak? Sebentar, ini berapa menit? 8 menit. Kalau mensekutukan Allah, kalau kita punya ilmu selalu membawa Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang punya ilmu, itu sangat tidak musyrik. Soal khodam jin itu kuasanya Allah. Khodam yang muslim, yang taat, yang sholat banyak. Anda harus tahu itu. Jin yang muslim banyak, yang taat banyak. Tidak masalah kita berteman dengan jin. Wong sama-sama ibadah kepada Allah kok. Ya kan, Qur'annya juga jelas ya kan? Iya enggak?
Udah jelas. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allahku, Allah. Jadi jin, khodam kita itu sama-sama makhluknya Allah. Sama-sama diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita berteman, ya tidak masalah. Asal dalam pertemanan yang baik. Dalam pertemanan ketaatan kepada Allah. Atau dalam pertemanan saling membantu dalam kebaikan. Kita puasa, jin puasa. Kita sholat, jin sholat. Kita sedekah, jin juga banyak yang sedekah. Kita bantu teman kita, jin juga bantu sesama temannya. Bahkan kita kadang dibantu oleh jin tanpa kita sadari. Ya, Anda juga mungkin dibantu oleh jin yang soleh, jin yang baik tanpa Anda sadari. Mungkin karena Anda nggak punya ilmu, Anda nggak tahu kalau Anda dibantu oleh jin muslim yang baik. Ayo, kita mulai berpikir yang lebih jernih. Jangan dengan emosional. Ayo dengan ilmu yang lebih luas. Bahwa kalimat musyrik itu adalah jika mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah maksudnya apa? Mengabaikan Allah. Seolah-olah tidak ada Allah dalam hal kejadian ini. Ya, kita harus yakin seluruh kejadian di alam dunia ini selalu Allah yang berkehendak dan ada Allah di situ. Di saat kita berbuat buruk, Allah tahu. Ya, tapi Allah memberikan akal kepada kita. Perbuatan buruk itu melanggar hukum atau tidak melanggar hukum. Tapi kalau Anda tetap berbuat buruk, Anda melanggar hukum, itu kehendak Anda. Allah hanya memberikan kesempatan. Anda mau berbuat baik apa berbuat buruk, kan itu. Di saat Anda berbuat baik, Anda dapat pahala. Di saat Anda berbuat buruk, Anda mendapat dosa. Kan begitu. Ada hukum karmanya. Anda akan dibalas oleh kebaikan jika Anda berbuat baik. Anda akan dibalas keburukan jika Anda berbuat buruk. Begitu. Terima kasih. Itu dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila video yang saya sampaikan ini bermanfaat, silakan Anda share kepada sahabat, kepada teman-teman, kepada grup, dan like dan komen. Dan jangan lupa subscribe ya, dan hidupkan lonceng notifikasi. Semoga bermanfaat dari kita semua untuk Anda. Salam ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.